Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya mahasiswa kaum sida yang berbahagia dirahmatillah Allah. Bersyukur kita dapat bermuja kembali dalam kajian AIK untuk semester 3. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini Allah tambahkan atas kita ilmu hikmah hidayah sehingga memperbaiki hidup kita di dunia, menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Salawat atas Rasulullah selalu tersampaikan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga inspirasi, motivasi, dan keteladanan beliau meresap di dalam hati kita umat Islam dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini kita membahas tentang peran Muhammadiyah dalam upaya pemberdayaan wanita. Sebagaimana kita tahu, hubungan pria dan wanita mengalami variasi derajat. Ada kalanya wanita lebih utama terkait misalnya dengan pengabdian anak kepada orang tua. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya mengabdi? Pada siapa saya menghormat?" Rasulullah mengatakan, "Ibumu." Kepada siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi Rasulullah? Yang ketiga beliau masih mengatakan ibumu. Baru yang keempat Rasulullah mengatakan bapakmu. Artinya dalam pengabdian seorang anak kepada orang tua, ibu dalam hal ini lebih tinggi derajatnya. Karena ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, ibu yang melahirkan bertaruh nyawa, dan ibu yang membesarkan, mendidik, serta memeliharanya. Maka dalam hal pengabdian, wanita lebih dalam hal pengabdian derajatnya. Kemudian dalam hal terkait pembuat keputusan, pengendali keluarga, dalam hal ini pria lebih diunggulkan. Kenapa? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Dalam hal memimpin, dalam hal mengendalikan, dalam hal membuat keputusan, di sini pria mendapati posisinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dan di kesempatan lain, ketika berhadapan dengan amal solih, dalam peran kehidupan bermasyarakat berbangsa, wanita dan pria oleh agama dianggap setara. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, mereka beramal soleh, maka Allah akan menjadikan keduanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam hidup yang baik. Hayatan thayyibah, hidup dan penghidupan yang baik. Nah, dalam hal ini, pembahasan kita tentang pemberdayaan wanita, Kiai Haji Ahmad Dahlan rupanya sudah sangat paham. Maka beliau memberikan kajian yang wujudnya adalah pertanyaan. Wahai kaum wanita, apakah kalian tidak malu jika dokter-dokter kandungan yang memeriksa aurat kalian itu adalah kaum laki-laki? Apa artinya? Hendaknya kaum wanita kala itu, di tahun sebelum kemerdekaan, ketika semua masih belum ada yang berbicara tentang gender, tentang feminisme, rupanya Muhammadiyah, dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah memberikan peletakan yang tepat terhadap ide-ide agama untuk dilaksanakan kaum muslim muslimat, utamanya kaum wanita. Pertanyaan itu kemudian menggelitik beberapa orang, beberapa jamaah, dan menggelitik kita, generasi-generasi setelahnya, supaya wanita memiliki peran yang tentu saja ada di tengah masyarakat. Mereka harusnya jadi dokter, mereka harusnya jadi guru, mereka harusnya menjadi
pilar-pilar penting dalam peranan kehidupan bermasyarakat. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, karena itu tidak heran jika doktrin Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian melahirkan organisasi otonom bagi kaum wanita yang kita kenal dengan istilah Aisyah. Dan dari kalangan mudanya kita mengenal Nasihatul Aisyah. Itu adalah wujud nyata, bukan hanya teori, bukan hanya kata-kata, tapi wujud nyata bagaimana Muhammadiyah memberdayakan kaum wanita. Dan dalam hal peranannya Aisyah maupun Nasihatul Aisyah tidak perlu lagi diragukan. Mereka telah ada di berbagai lini dan bidang, utamanya pendidikan, kesejahteraan sosial, dan berbagai bidang lainnya. Ada tangan-tangan wanita di sana, dan ada peranan wanita yang tidak bisa digantikan oleh kaum pria. Inilah letak keuntungan, keutamaan, dan tentu saja kejeniusan Muhammadiyah dalam memberdayakan wanita. Bukan berkoar-koar di jalan, tapi memberikan wadah yang tentu saja bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi paham bagaimana meletakkan wanita pada ranah yang benar, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.